Oke, kembali lagi di channel Harold Arkan. Dan sekarang gue sudah berada di Kawasaki Abdul Muiz. Ya pasti kalian juga udah tahu lah gue kesini mau ngapain ya. Walaupun udah agak telat sedikit lah ya kalau bisa dibilang. Karena kemarin juga udah ada beberapa yang udah review motornya. Jadi kali ini kedatangan gue ke Kawasaki Abdul Muiz. Gue akan mereview ini dia. Kawasaki Ninja ZX-4 RR. Oke, akhirnya resmi hadir di Indonesia Kawasaki Ninja ZX-4 RR yang tidak diduga-duga ya, karena dari kemarin kan udah baru banget keluar yang ZX-25 RR-nya, tapi tiba-tiba Kawasaki merilis Kawasaki Ninja ZX-4 RR-nya di Indonesia. Karena ZX-4 RR ini awalnya dirilisnya bukan di Indonesia guys, jadi gue cukup agak sedikit surprise sih ZX-4 RR ini masuk ke Indonesia. Jadi kali ini kita akan bahas Kawasaki Ninja ZX-4 RR ini. Kira-kira perbedaannya apa aja sama ZX-25R, karena kalau kita lihat dari segi fisik seperti ini memang hampir 100% sama persis dengan Kawasaki Ninja ZX-25R. Bedanya ya kapasitas mesinnya, ini 400 cc, yang Kawasaki ZX-25 itu 250 cc. Kali ini kita akan bahas berbagai perbedaannya ZX-4R dengan ZX-25R. Nah, perbedaan yang paling mencolok untuk ngebandingin sama ZX-25R itu ada di bagian kaki-kakinya guys. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini di ZX-4RR mereka udah kasih double disc di bagian kanan dan kiri. Kalau di ZX-25 itu cuma di bagian kanan aja, itu single disc. Untuk kaliper dia masih sama seperti yang di Kawasaki Ninja ZX-25R, yang menurut gua pengeremannya tuh sebenarnya di ZX-25 itu udah proper banget ya. Gua udah make cukup lama, udah sekitar 4.000 km pakai ZX-25 dan nggak gua upgrade untuk segi pengeremannya karena menurut gua itu udah bener-bener cukup banget. Gue ngerem sedikit aja dan itu tuh remnya udah padat banget. Dan feel-nya juga udah cukup enak guys, empuk banget pengeremannya. Di ZX-4RR ini, untuk menyesuaikan dengan mesinnya yang sudah semakin besar, akhirnya mereka kasih double disc seperti ini supaya pengeremannya lebih proper lagi. Bayangin aja, yang kemarin aja menurut gue udah oke banget. Di sini dipasangin double disc dengan spek yang sama yang ada di ZX-25R. Kemudian untuk bagian bannya juga udah mengalami perubahan dari ZX-25R. Kalau di ZX-25R yang depannya itu ukurannya 110 per 70 ring 17. Untuk di ZX-4RR ini sudah menggunakan ban dengan ukuran 120 per 70 ring 17. Jadi dia lebih besar sedikit ya, lebih besar 10 kalau kita bandingin sama ZX-25R. Kemudian untuk ban belakangnya tentunya juga mengalami sedikit perubahan juga. Sama dengan yang depan mereka kasih lebih besar sekitar 10. Jadi kalau yang ZX-25R itu 150 per 60 ring 17, di ZX-4RR ini mereka udah kasih ban dengan ukuran 160 per 60 ring 17. Kalau tadi kita udah ngomongin perbedaan dari segi fisiknya, kita bandingin ZX-4 sama ZX-25, jadi mereka lebih perbedaannya itu di kaki-kakinya. Kemudian kalau kita ngomongin dari segi mesin ya tentunya udah mengalami perbedaan juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari seperti ini aja kan memang nggak kelihatan karena itu daleman mesin. Jadi kalau Kawasaki Ninja ZX-25 seperti yang kalian udah tahu itu 250 cc, untuk ZX-4RR ini 400 cc atau lebih pasnya itu 399 cc. Jadi ya kurang 1 cc, makanya mereka nyebutnya ZX-4 supaya enak gitu ya. Untuk tenaganya, ZX-4RR ini menghasilkan tenaga sebesar 77 PS atau 77 horsepower. Kalau kita bandingin sama ZX-25, ZX-25 itu menghasilkan tenaga sekitar 50 horsepower. Jadi di sini ada perbedaan sekitar 27 hampir 30 horsepower. Jadi kalau misalnya kita bandingin dari segi power to weight rasionya, ini bener-bener gokil banget menurut gua guys. Karena dari segi bobot yang nggak begitu jauh untuk Kawasaki Ninja ZX-4RR ini 189 kg dan ZX-25 itu 183 kurang lebih. Cuma dengan perbedaan bobot 6 kg aja tapi
motor ini jauh lebih bertenaga, 77 horsepower. Sekarang kita coba lihat lagi lebih dekat seperti apa Kawasaki Ninja ZX-4RR ini. Apakah ada perbedaan lagi atau enggak? Jadi untuk di bagian depannya untuk bentuk fairing, bentuk lampunya semua masih sama, dan lampu pasti juga sudah full LED, spakbor juga sama, dan ini liverynya bener-bener sama dengan ZX25R yang terbarunya. Ya bedanya ini tulisannya ZX4RR, kalau yang itu kan ZX25RR. Tapi untuk warnanya, untuk bentuk liverynya itu masih sama semua. Bentuk windshield juga masih sama. Kemudian kita pindah ke bagian bodi sampingnya. Nah, untuk bodi sampingnya juga nggak ada mengalami perubahan apa-apa. Jadi memang untuk fairing semua masih sama, masih benar-benar sama ya, plug sama, tangki juga sama. Untuk kapasitasnya juga 15 liter. Mundur ke belakang, joknya ini masih sama semua. Dan untuk tingginya, seat height-nya juga masih sama. Sekarang kita lihat ke bagian kokpitnya, guys. Di sini untuk triple clamp-nya masih sama, dan untuk tombol-tombol kill switch, select untuk bagian menu, lap time, dan ini ubah mode juga masih sama semua ya. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat seperti apa tampilan dari speedometernya. Jadi seperti ya kalau kalian udah nonton di video gua review ZX25 terbaru, ini masih menggunakan speedometer yang sama dan dalamnya juga masih sama isinya. Di sini juga udah ada beberapa riding mode sama seperti di Kawasaki Ninja ZX10R, guys. Di sini udah ada mode rider di mana kita bisa set up untuk power dan traction controlnya. Powernya kita bisa pilih di ini setupnya gue agak lupa sedikit. Oke, jadi kita harus pencet select dulu. Nah, powernya kita bisa pilih di low, full, dan oke, jadi ada dua pilihan itu aja, full dan low. Kalau misalnya di ZX10 itu ada full, medium, dan low. Kemudian kita pencet select lagi, traction controlnya kita juga bisa atur sesuai dengan keinginan kita. 3, 2, 1, dan bisa kita matiin juga, guys. Kemudian kalau kita pindah mode, di sini ada mode rain, kemudian ada road, dan ada sport. Jadi ada 4 pilihan riding mode, sport, road, rain, dan ada rider yang bisa kita customize sendiri. Di sini ada RPM-nya, tachometer, speedometer, trip A, trip B, seperti biasa, odometer, kemudian di situ ada untuk suhu mesin, suhu udara, average speed, ada jam, kemudian indikator bensin, sisa seberapa bar. Jadi menurut gue ini udah cukup lengkap lah, udah cukup komplit untuk Kawasaki Ninja ZX4RR ini. Lanjut lagi ke bagian belakang, ini seperti gue bilang tadi, jok masih sama, bentuk buntut sama semua, stop lamp, kemudian spakbor, dan lampu sein ini udah full LED. Bentuk knalpot juga sama seperti ZX25RR terbaru, dia modelnya udah di bawah sini. Kecuali punya gua, ZX25R lama itu bentuk knalpotnya masih underbelly. Untuk shock breaker juga sama dengan ZX25RR terbaru, dia menggunakan shock dari ZX10R, itu menurut gua udah super proper untuk motor 400cc seperti ini. Apalagi di ZX25R ya, lebih proper lagi. Ya, jadi seperti itu untuk Kawasaki Ninja ZX4RR-nya. Jadi gue recap lagi, memang dari segi fisik, kalau untuk orang awam, pastinya nggak bakal bisa bedain ya. Susah untuk bedain ZX25R dengan ZX4RR. Tapi mungkin yang bagi yang paham-paham aja ya pasti notice. Apalagi kalau misalnya kita lihat ke bagian depannya aja. Kita tinggal lihat ke bagian depan, itu kalau udah double disc itu pasti ZX4RR. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya ZX25R bisa dimodif juga. Bisa kita pasangin disc sebelahnya lagi. Jadi kita bisa terkecoh juga tuh dengan modifan di ZX25R. Tapi ya pastinya menurut gua kalau misalnya kita modifikasi sendiri, bukan yang bawaan pabrikan ya, pastinya tidak seproper yang bawaan pabrikan. Gitu guys. Dan sekarang langsung aja kita cek sound, kita coba dengerin suaranya, apakah berbeda dengan Kawasaki Ninja ZX25R, atau masih mirip-mirip, atau beda banget suaranya ya. Langsung aja kita nyalain. Oke, kita udah denger dari idle-nya aja, suaranya itu udah jauh lebih ngebas dan jauh lebih berat menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, opini gue pribadi, dari ZX25R.
Ya karena mesinnya juga lebih besar, 400 cc, pastinya memang lebih ngebas lagi. Karena kalau dulu sebelum ada ZX4, kita bandingin ZX25 sama ZX6 tentunya beda banget. ZX6 jauh lebih berat, dan ini di tengah-tengahnya antara ZX6 dan ZX25. Memang lebih berat dibanding ZX25 untuk idle-nya. Sekarang kita coba geber ya. Nah, seperti itu. Setelah digeber, gue udah sempat nonton juga di YouTube-nya Kawasaki Indonesia setelah diganti knalpot dari Yoshimura dan Akrapovic. Itu gokil sih. Itu udah kayak hampir mepet-mepet. Suaranya mirip sama ZX6-nya guys. Jadi mungkin kalau biasanya tuh ledek-ledekannya, kalau biasanya ZX25 suaranya udah kedengeran tapi motornya nggak lewat-lewat. Nah kalau ini nggak segitunya lah. Jadi menurut gue untuk dari segi suara menurut gue ini udah oke banget. Dan kalau misalnya kalian nonton di YouTube-nya Kawasaki Indonesia, itu dibandingin juga pakai knalpot dari Yoshimura, itu bassnya tuh bener-bener udah hampir-hampir seperti motor 600 cc guys. Keren banget. Dan sekarang langsung aja kita sebelahin sama ZX25. Nanti kita coba bandingin lagi seperti apa beda suara ZX4RR sama ZX25R. Nah, sekarang udah gue sebelah-sebelahin nih. ZX25R dengan ZX4RR. Dan gue ada notice sedikit nih. Ternyata ada perbedaan sedikit di bagian liverinya guys. Kalau di sini ada tulisan 4 silindernya di ZX25R, di ZX4RR dia nggak ada tulisan 4 silindernya. Nah, ternyata ada beberapa perbedaan lagi yang awalnya nggak begitu kenotis karena ini perbedaannya nggak begitu kelihatan guys. Yang pertama nih di bagian knalpotnya. Ini yang ZX4RR-nya. Kalau misalnya lihat knalpotnya itu lebih besar, lebih panjang tuh ya. Ini yang ZX25-nya. Dia lebih pendek untuk si silencer ya. Dan untuk diameter lubang si knalpotnya juga pastinya beda juga. Yang ZX25 lebih kecil, yang ini lebih besar tuh lubangnya. Itu untuk knalpotnya. Untuk frame slider juga memang sepertinya nggak dapet, nggak seperti yang di ZX25. Terus tank pad yang di ZX25 tuh ada ya. Di ZX4 nih, tank padnya kita beli sendiri. Kemudian untuk bar end ini atau balancer, dia lebih besar guys. Yang ini ya, yang punya ZX4 sebesar itu, yang ZX25 segini. Terus windshield-nya juga beda. ZX4 ini clear, ZX25RR dapatnya udah yang smoke. Kalau bentuknya sama aja untuk windshield-nya. Ram air-nya di ZX4 dia lubangnya lebih besar tuh. Sebenarnya lubangnya kayak sama aja, tapi pas di ZX25 tuh kalian lihat, ini kayak ada semacam karetnya lagi gitu di dalamnya ya. Jadi lubangnya jadi lebih kecil. Yang di sini lebih besar tuh untuk masuk udara. Gearnya, gear belakang juga ternyata ukurannya beda guys. Untuk ZX25 itu 50, yang ZX4RR-nya ini ukurannya 48. Jadi di bagian gear juga ada perbedaan juga. Jadi kalau kita sebelah-sebelahin seperti ini, dari segi fisik memang nggak ada perbedaan yang cukup signifikan, yang bikin melihatnya tuh jadi bener-bener beda banget gitu ya. Dan sekarang kita coba bandingin suaranya lagi. Kalau tadi kita dengerin yang ZX4RR-nya doang, sekarang kita coba dengerin yang ZX25-nya dulu, baru nanti kita dengerin lagi ZX4-nya. Kalian silakan nilai sendiri apakah beda banget atau biasa aja. Ya, untuk idle ZX25 menurut gua dia lebih apa ya? Kayak suaranya lebih tipis, lebih ngelengking gitu. Nggak sengebas ZX4RR. Dan untuk naik turun RPM ya, ZX25 itu menurut gua agak slow. Nggak secepat si ZX4. Jadi kayak wing, wing gitu loh. Kalau ZX4 tuh kayak lebih responsif, kayak wing, wing, wing. Nah itu, gue notice-nya di situ. Jadi nggak cuma dari suaranya doang, tapi dari naik turun si RPM-nya itu juga beda guys. ZX25 agak lebih slow gitu ya. Oke, seperti itu untuk ZX25. Sekarang kita pindah ke ZX4. Beda banget ternyata. Kalau tadi kita nyalain ZX4 doang memang agak kurang notice gitu ya perbedaannya. Tapi ini tadi gue habis nyalain ZX25,
terus nyalain ZX4, ini bener-bener kerasa banget bedanya. Kalau dengerin langsung ya, gue nggak tahu nanti di video apakah bener-bener kedengeran banget bedanya atau enggak. Tapi kalau misalnya dengerin secara langsung, itu bener-bener beda banget guys. Ini jauh lebih ngebass suaranya. Yap, bener. Naik turun RPM-nya ini jauh lebih cepat dibanding ZX25. Mungkin coba boleh kesini nanti kita lihat RPM-nya ya. Naik turunnya itu cepat banget guys. Coba. Dekat aja langsung ke sini. Oke, kita tes geber ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, itu secepat itu ya, tadi naik turun RPM-nya. Sekarang kita coba yang ZX25, kalian lihat lagi nih. Oke, seperti itu perbedaannya. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, itu sih menurut gua jelas banget ya, bener-bener kelihatan banget perbedaannya ZX25 sama ZX4RR. Dia bener-bener responsif banget untuk RPM-nya. Jadi kayaknya nih nanti kalau misalnya ya gue dapat kesempatan untuk nyobain langsung si ZX4RR ini, pastinya untuk nyalip-nyalip, untuk nyalip mobil gitu, pastinya bakal lebih responsif, lebih cepat. Karena ZX25 sepengalaman gue untuk nyalip-nyalip tuh menurut gue agak susah guys. Karena ya itu tadi RPM-nya itu agak slow gitu ya naiknya. Jadi kita kayak harus agak mainin kopling sedikit, nahan supaya lebih nendang gitu motornya. Tapi di ZX4 tadi kalian lihat sendiri, naik turun RPM-nya itu cepet banget, yang pastinya gasnya bakal lebih responsif jauh dibanding ZX25. Gue gak sabar sih buat nyobain si ZX4RR ini. Oke, tadi kita udah review motornya, udah kita bandingin juga ZX25 sama ZX4. Dan sekarang mengenai harganya guys. Nah, ini yang cukup jadi pembahasan yang cukup sensitif nih di Indonesia. Harganya untuk ZX25 ini kan di kisaran 130 jutaan ya. ZX25RR ini yang paling terbaru. Untuk ZX4RR ini harganya hampir 2 kali lipatnya untuk on the road Jabodetabek sama mana ya? Satu lagi tuh Jadetabekser atau Jabodetabek. Harganya di Rp239.900.000. Jadi hampir 2 kali lipat dari Kawasaki Ninja ZX25R-nya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah harga segitu oke? Atau mending ini, mending itu ya? Itu silahkan menurut pribadi masing-masing lah ya. Karena tiap orang pasti ya punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi pastinya untuk dari segi harga ya sebeda itu. Tapi kalau misalnya kita bandingin dari ZX25 itu harga 130, kemudian kita anggap sebelum ada ini ZX6 harganya itu di kisaran 300 jutaan, ya cukup oke sih. Untuk harga ZX4 itu ada di tengah-tengahnya, di kisaran harga 200 jutaan. Tapi ya buat kaum mendang-mending kayaknya sih memang agak bikin pusing ya, karena kalau misalnya kita bandingin Z900 itu harganya nambah sedikit dari ini udah dapat sekitar berapa? Terakhir gue tahu sih 250 ya, nggak tahu udah naik lagi atau belum. Itu kita udah dapat Z900, 900 cc yang udah bener-bener pure moge gitu ya. Tapi ini harga 240 juta kita dapatnya Kawasaki Ninja ZX4R. Ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Menurut kalian gimana ya, silahkan kalian nilai sendiri dari segi harganya. Yang pastinya harganya segitu untuk area Jabodetabek, 239.900.000. Dan untuk variannya, kalau yang ZX25RR ini kan waktu itu ada yang tipe ABS, terus yang SE itu, sama yang tipe standar. Untuk ZX4RR ini, dia cuma ada satu varian aja guys, dan cuma ada satu warna ini aja, yang versi KRT-nya. Jadi tidak ada pilihan lain, cuma ada yang tipe ini aja. Dan untuk harga 239.900.000 itu, motor ini cuma tersedia 40 unit seluruh Indonesia. Untuk yang batch pertama. Kita nggak tahu nanti berikutnya apakah banjir lagi unitnya seperti ZX25R atau Kawasaki ngeluarinnya cuma sedikit doang ya. We'll see, kita nggak tahu ya. Tapi yang pastinya untuk batch pertama ini cuma ada 40 unit aja. Dan itu semuanya sepertinya udah akan terjual habis. Karena kemarin motor ini belinya itu sistemnya raffle guys. Jadi kalian semacam masukin data gitu, biodata diri kalian. Setelah masukin biodata, itu kalian belum tentu dapat motornya. Jadi nanti akan diundi lagi untuk dapetin motornya. Dan kemarin udah selesai untuk raffle-nya
sekitar 650-an orang daftar untuk beli motor ini. Bayangin, unitnya cuma ada 40 doang, seluruh Indonesia yang daftar ada 650-an orang untuk beli ZX4 RR ini. Jadi bayangin aja, peminatnya banyak banget, tapi unitnya cuma ada 40 doang seluruh Indonesia ya. Bayangin aja bakal selangka apa, dan ya kita lihat nanti akankah digoreng-goreng seperti ZX25 awal-awal atau harganya tetap stabil di segitu guys. Yap, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita udah ngebahas si ZX25 dan ZX4 RR juga dengan berbagai perbedaannya. Ya gue sih kayak lebih nggak sabar pengen nyobain sih motor ini akan seperti apa performanya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Thank you guys.